Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Avianti Setiasari dengan NIM 6120 1230389. Saya dari kelas era 10 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, di sini saya akan membuat video wawancara bersama salah satu guru agama saya pada saat saya sekolah madrasah. Beliau merupakan tetangga saya juga. Beliau bernama Pak Muslim atau biasa dipanggil Pak Ocim. Pada wawancara kali ini kita akan membahas mengenai sholat dan kesolehan sosial. A few moments later. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Pak Ocim. Nah, di sini saya bersama Pak Ocim akan membahas tentang sholat dan kesolehan. Oh ya Pak, untuk pertanyaan pertama, apa itu sholat dan kesolehan sosial? Kalau kita berbicara tentang sholat ya, saya tidak jauh dari definisi fikih ya. Jadi sholat secara bahasa memang sholat itu adalah doa. Kemudian kalau diartikan secara syariahnya, sholat itu adalah aktivitas khusus yang memang diawali dengan takbir kemudian diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu kalau memang kita artikan secara fikih. Cuma lebih daripada itu, memang ada keterangan juga yang menyatakan bahwa sholat itu adalah bentuk kepatuhan kita atau tunduknya kita kepada Allah Sang Khaliq Sang Pencipta. Ada dalam hadis juga dikatakan bahwasanya letakkanlah tanganmu berjamaah ke arah itu adalah makna daripada sholat lebih daripada definisi secara fikih. Kemudian kalau berbicara tentang solih kan berasal dari bahasa Arab. Solih itu baik. Berarti kalau kita sambungkan dengan kesolehan sosial berarti hubungan baik kita terhadap sosial gitu, berarti interaksi sosial kita ataupun bermasyarakat kita itu baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Apa hubungan antara sholat dan kesolehan sosial itu? Kalau kita berbicara hubungan ya pasti berhubungan, karena sholat itu kan istilahnya, apalagi momen sekarang itu kan ya pasnya sedangkan memang sedang festival. Jadi sholat itu adalah ibadah yang memang spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena ibadah-ibadah yang lain Allah menyampaikannya kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril. Tetapi sholat itu spesialnya karena Nabi Muhammad langsung menerima perintah tersebut langsung dari Allah di Sidratul Muntaha, langsung bertemu dengan Allah. Jadi langsung diundang Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah, kemudian diberikanlah oleh-oleh itu berupa sholat. Kemudian karena sholat itu adalah ibadah yang sangat spesial, maka kedudukannya pun sangat tinggi dalam Islam, sehingga jadi sholat itu menjadi tiangnya agama. Sholat wa imaduddin, sholat itu adalah agama. Jadi sudah barang tentu. Jadi sholat ini bisa memberikan kualitas ke pribadi, sehingga kalau memang kualitas pribadi kita baik, maka nanti akan berhubungan dengan kualitas sosial kita. Kemudian jikalau kita memang melaksanakan sholat itu bukan hanya sekadar menggugurkan kewajiban kita, yaitu kita melaksanakannya hanya seukur yang penting terpenuhi syarat dan rukunnya, kemudian selesai sholat, maka mungkin itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Kemudian ini nanti akan berhubungan kalau memang kita melaksanakan sholat itu bukan hanya sekedar melaksanakan syarat dan rukunnya saja, tapi kita hayati bahwasanya sholat itu adalah bentuk ketaatan kita, bentuk ketundukan kita, bentuk rendah hati kita kepada Allah, bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang memang harus tunduk dan patuh kepada Allah. Maka nanti ada korelasinya, karena memang di ayat pun sudah dijelaskan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu nanti akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga nanti berarti ketika kita melaksanakan sholat dengan baik, maka pribadi kita akan baik. Ketika pribadi kita akan baik, setelah hablum minallah kita baik, maka nanti langsung berkaitan dengan kesosial kita, jadi hablum minan nas kita. Maka ketika sholat kita baik, maka hubungan sosial kita pun nanti akan baik. Jadi kelakuan kita di masyarakat itu nanti akan baik. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak.
bagaimana cara kita menjaga sholat agar kesolehan sosial pun kita dapatkan? Kalau berbicara tentang bagaimana kita menjaga sholat kita, ya itu kembali kepada diri kita. Jadi kembali kepada diri kita maksudnya kita tanamkan pada diri kita bahwasanya sholat itu adalah sesuatu yang wajib, wajib kita lakukan. Saya bilangnya dengan penekanan karena memang sangat wajib kita lakukan. Karena memang sholat itu adalah tiangnya agama. Sudah dikatakan di sebelumnya bahwasanya sholatul imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Kemudian kalaupun kita udzur untuk melaksanakan sholat, tidak ada, maksudnya tidak boleh, tidak ada keterangan kita boleh meninggalkan sholat. Ketika kita tidak bisa berdiri, maka boleh duduk. Ketika tidak bisa duduk, maka boleh tiduran. Karena saking pentingnya itu sholat. Kemudian bagaimana cara kita menjaga sholat kita itu, ya berarti kita kembali kepada diri kita. Kita harus sadar diri, kita harus tahu diri bahwasanya kita itu adalah makhluk ciptaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah dari situ, kalau memang sudah tertanam pada diri kita, maka kita akan segan untuk meninggalkan sholat. Sehingga ketika sholat kita sudah baik, karena memang itu adalah kewajiban kita sebagai makhluk Allah, maka impactnya kepada diri kita. Jadi hal-hal positif nanti akan datang pada diri kita, sehingga nanti istilahnya ada korelasinya hablum minanas kita atau hubungan kita di masyarakat. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya yang sangat bagus dan menambah wawasan bagi saya terutama. Dan juga terima kasih atas waktunya. Nah, itu dia hasil wawancara saya dengan tema sholat dan kesolehan sosial bersama narasumber yang tidak lain tidak bukan yaitu guru saya sendiri. Mungkin itu saja video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.